Hari ini saya punya pesan profetik. Sebuah pesan profetik. Judulnya, Hiduplah Firman Tuhan. Hiduplah. Kamu harus hidup, kata Tuhan. Kamu harus hidup. Hiduplah. Ada 3 cara di mana kamu harus hidup. Adalah kehendak sempurna Tuhan agar kamu hidup, agar kamu berhasil, agar kamu makmur, agar kamu hidup dengan baik. Itu adalah kehendak Tuhan. Dia berkata, dia menghendaki, dia mengungkapkannya dengan mengutus Yesus ke bumi untuk menghidupkanmu, untuk membawamu kembali ke kehidupan. Jadi, ada 3 cara yang akan saya sampaikan kepada Anda dalam pesan ini. Pertama berarti, itu adalah kehendak Tuhan sendiri tanpa kerjasama dengan siapapun. Dia ingin kamu hidup sendirian, tanpa bekerja sama dengan apapun dan siapapun. Tuhan telah memutuskan bahwa kamu hidup. Dia bisa memutuskan sendiri tanpa bekerja sama dengan waktu, keadaan, dirimu, kehendakmu, dokter, atau siapapun. Dia membuatmu hidup karena dia adalah Tuhan dan berdaulat. Dengarkanlah Yehezkiel pasal yang ke-16, ayat yang ke-6. Aku melewati dekatmu. Jadi kita akan mulai dari ayat yang ke-4, 16, 4. Pada saat kelahiranmu, pada hari kamu lahir, tali pusarmu tidak dipotong. Kamu tidak dibasuh dengan air untuk disucikan. Kamu tidak digosok dengan garam. Kamu tidak dibungkus dengan kain lampin. Tidak ada seorang pun yang memandangmu dengan belas kasihan untuk melakukan satu pun dari hal-hal ini untukmu. Karena belas kasihan yang sejati tidak ada sama sekali padamu. Kamu dibuang begitu saja ke ladang yang luas pada hari kelahiranmu yang menyedihkan, karena mereka benar-benar jijik dan muak padamu. Itu ayat 5. Tidak ada seorang pun yang memandangmu dengan belas kasihan untuk melakukan satu pun dari hal-hal ini karena belas kasihan padamu. Tetapi kamu dibuang ke ladang pada hari kelahiranmu karena mereka jijik padamu. Dengarkan, ayat 6. Aku lewat, inilah yang dikatakan Tuhan, aku lewat di dekatmu, aku melihatmu berlumuran darahmu, dan aku berkata kepadamu, hiduplah dalam darahmu. Meskipun kamu berlumuran darahmu, aku berkata kepadamu, hiduplah dalam darahmu. Jadi, di sini bayi ini berada di ladang. Dibuang, berlumuran darah, dan Tuhan berkata kepadanya, hiduplah. Aku tidak memberimu botol susu yang membuatmu hidup. Aku tidak memberimu seseorang yang merawatmu. Tetapi aku mengatakannya melalui firmanku dan keputusanku. Hiduplah. Kamu dikelilingi oleh keadaan dan situasi. Secara logika, menurut laporan medis, kamu seharusnya mati. Tetapi aku berkata, meskipun semua itu, hiduplah. Hanya Tuhan yang memberi kehidupan. Ketika dia memutuskan, dia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Dia menutup, tidak ada yang bisa membuka. Tuhanlah yang berkata, hiduplah, karena aku adalah Tuhan, aku yang mengatakannya. Dengarkan. Kejadian 1:3. Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang pun jadi. Dia tidak bekerja sama dengan siapapun. Dia memberi perintah dan terang pun jadi. Dengarkan. Tuhan, Mazmur 104 ayat 9. Tuhan, engkau telah menetapkan batas yang tidak boleh dilampaui air, agar mereka tidak kembali menutupi bumi. Engkaulah yang telah membatasinya. Dia berkata, kamu tidak boleh melewati sini, karena aku adalah Tuhan. Tuhan menyembuhkan dengan kedaulatannya. Kedua, Tuhan menyembuhkan melalui kerjasama. Pertama, dia menyembuhkan sendiri tanpa bekerja sama dengan siapapun atau apapun. Kedua, dia menyembuhkan melalui kerjasama. Kita melihatnya dalam Alkitab, misalnya pada kebangkitan Lazarus. Yesus bekerja sama dengan orang-orang. Dia berkata kepada mereka, angkatlah batu itu. Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus membangkitkan Lazarus.
Dan kemudian Yesus kembali bekerja sama dengan orang-orang. Ia berkata kepada mereka, lepaskan mereka. Maka di sanalah orang-orang ikut ambil bagian dalam kebangkitan Lazarus. Dalam kehidupan Lazarus ada sebuah kolaborasi yang erat antara Tuhan dan manusia. Seorang pria buta, suatu hari Yesus menyembuhkannya dengan menaruh lumpur pada matanya. Dia menyuruhnya pergi mandi, dan kemudian dia pergi membersihkan dirinya, dia pun sembuh total. Jadi di situ dia bekerja sama dengannya, yaitu melalui ketaatannya. Jika dia menolak untuk pergi membasuh diri, dia tidak akan bisa disembuhkan. Dan kemudian Yesus juga bekerja sama dengan lumpur itu. Dia menggunakan lumpur seperti kita menggunakan obat-obatan. Lalu di lain waktu, Yesus menyembuhkan Bartimeus dengan menyentuhnya. Tetapi Bartimeus telah berdoa. Dia berkata, "Anak Daud, kasihanilah aku, berilah aku rahmat." Di situ dia bekerja sama melalui doanya. Dan kemudian dia disembuhkan. Yesus menyentuh matanya dan yang satunya percaya. Seorang lumpuh, suatu hari Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah." Artinya di sini ada dua hal. Ada perintah dan ketaatan. Ketaatan yang diungkapkan. Jadi orang lumpuh ini mengekspresikan imannya yang tak terlihat melalui tindakan nyata, yaitu ketaatan. Dia bangkit mengangkat tempat tidurnya dan di atas pundaknya dia pun disembuhkan. Jadi hal yang sama berlaku ketika Tuhan berkata kepadamu misalnya, "Ayo carilah dokter." Karena ada kalanya Tuhan memutuskan untuk menyembuhkanmu melalui dokter atau hanya dengan firman-Nya, mengirimkan firman-Nya, tetapi seringkali Dia berkata kepadamu, carilah dokter, karena dokter juga adalah hamba Tuhan untuk kebaikanmu. Jadi di sini, kamu harus berbicara dengan dokter, bukan Tuhan yang berbicara. Dan dokter itu Tuhan yang menginspirasinya. Begitu juga dengan obat yang akan Dia berikan kepadamu dan Dia memberikannya kepadamu. Dan kamu harus meminumnya sesuai dengan yang dikatakan dokter kepadamu. Dan di sini ada kolaborasi antara Tuhan, dokter, obat, dan juga kehendakmu. Jadi di sini kamu harus mengekspresikan suaramu, imanmu yang tak terlihat melalui tindakan yang terlihat. Artinya, kamu percaya bahwa melalui obat-obatan ini, Tuhan juga yang menginspirasi orang yang membuatnya, orang yang memberikannya kepadamu. Semua itu Tuhan yang ada di baliknya. Jika Tuhan tidak ada di baliknya, bahkan obat-obatan terkuat yang ada pun tidak bisa menyembuhkanmu. Jadi kita melihat Naaman. Naaman yang disuruh mandi di sungai Yordan. Dia menderita kusta dan dia disucikan. Kenapa? Itu adalah kolaborasi antara firman Tuhan dengan Naaman yang taat dan mandi 7 kali di sungai Yordan. Dia disembuhkan. Jadi jika ia bukan rekan sekerja dalam firman Tuhan untuk menaatinya, ia tidak dapat disembuhkan. Jadi di sini ada perintah Tuhan melalui Elisa, ada air sungai Yordan, ada ketaatan seorang kekasih. Jadi itulah dia, penyembuhan, disembuhkan melalui kolaborasi. Jadi ada kolaborasi di sana. Kita melihat banyak contoh dalam Alkitab. Petrus memberikan perintah kepada orang lumpuh sejak lahir. Lalu ia mengulurkan tangannya kepadanya. Orang lumpuh itu juga berpartisipasi dengan menaati dan mencoba untuk berdiri. Dia tidak berkata, "Orang Allah, jangan buang waktumu. Kau tahu, para dokter sudah bilang aku tidak bisa disembuhkan." Tidak, dia mendengarkan perintah Petrus yang datang dari Tuhan, lalu dia mencoba, dan ketika dia mencoba, itu berhasil. Jadi, melalui iman dalam namanya, orang itu disembuhkan. Iman kepada nama Yesus yang melaluinya Petrus memerintahkannya untuk berdiri. Jadi kemudian dia berkata kepada Ene, dia berkata, "Ene, sudah 8 tahun kamu terbaring membusuk di tempat tidurmu." Dia berkata kepadanya, "Yesus Kristus menyembuhkanmu." Dia bahkan tidak menyentuhnya.
Lalu dia bangun dan langsung mengambil tempat tidurnya, dia pun sembuh. Kita melihat Tabitha, di situ ada kerjasama. Bukan dengan Tabitha karena dia sudah mati, tapi kerjasama dengan para pendoa syafaat. Orang-orang berdoa untuk Tabitha, dan Petrus menaati suara Tuhan, perintah Tuhan. Dia berbicara kepada tubuh Tabitha yang sudah mati, mayat. Lalu Tabitha terbangun dan dia pun bangkit kembali. Jadi ada banyak kerjasama. Cara ketiga di mana kita disembuhkan. Ada kehendak kita sendiri tanpa partisipasi baik dari Tuhan maupun dari setan. Kita bisa saja terbunuh dan kita bisa disembuhkan tanpa campur tangan Tuhan. Itulah yang disebut kehendak bebas. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Tuhan tidak menciptakan kita seperti binatang. Kita memiliki kehendak bebas. Itulah sebabnya saya baru saja mengatakan bahwa ada kerjasama. Ya, ada kalanya kita tidak bekerja sama. Tuhan yang memutuskan. Dia menuliskan hari-hari yang harus kamu jalani. Dialah yang memutuskan dan dialah yang menentukan batasnya. Tetapi ada kalanya Tuhan membiarkanmu dengan bebas. Dan hanya kamu sendiri yang harus membunuh dirimu atau menyembuhkan dirimu. Kamu memiliki kekuatan sendiri tanpa partisipasi baik dari Tuhan maupun dari setan. Itulah yang disebut kehendak bebas, sudah saya katakan. Jadi begitulah. Anak yang hilang dalam Lukas pasal 15, dia memiliki kekuatan untuk meninggalkan istana kerajaan. Dia memiliki kekuatan untuk tetap tinggal atau pergi atau tetap di sana. Dia bisa pergi jauh. Dan Alkitab kemudian berkata, dia memutuskan sendiri. Dia sendiri. Dia merenung dalam dirinya sendiri. Dia berkata, aku akan bangkit, aku akan pergi kepada ayahku. Dia tidak berkata, aku akan dibangkitkan. Dia tidak berkata, aku akan didorong. Dia berkata, aku sendiri, aku akan bangkit. Ada hal-hal yang bisa kamu lakukan sendiri. Itulah sebabnya Tuhan menghukum orang-orang dan akan menghukum orang-orang. Kenapa? Mereka memiliki kehendak untuk berkata tidak, tetapi tidak mengatakannya. Mereka memiliki kekuatan untuk menolak itu atau menerimanya. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan pada titik tertentu, kehendak manusia bahkan bisa memindahkan gunung. Kehendak manusia. Jika kamu mau, kamu bisa. Tuhan memberimu kekuatan. Ada kekuatan yang telah Dia berikan kepada kita. Kita bukan robot. Jadi anak ini bisa saja menolak godaan emosi untuk meninggalkan istana kerajaan. Jadi suatu hari di dalam dirinya sendiri dia memutuskan untuk kembali. Alkitab berkata, Daniel memutuskan untuk tidak lagi menajiskan dirinya. Artinya sebelumnya dia menajiskan diri, tapi dia memutuskan untuk tidak melanjutkannya lagi. Dia berkata, mulai sekarang aku berhenti merokok. Mulai sekarang aku berhenti minum. Dia bisa dan dia berhasil. Jadi dan di sini ini serius. Karena ini adalah kehendak bebas. Kita punya keinginan ini. Allah berfirman, lihatlah aku memberikan kepadamu kehidupan dan kematian. Pilih kehidupan. Anda memiliki kekuatan untuk memilih kehidupan. Tuhan berfirman kepada Kain, dosa ada di depanmu. Anda harus mengalahkannya. Itu berarti Anda bisa mengalahkannya. Dan seperti yang kukatakan, Yesaya 35, dalam istirahatlah engkau akan memperoleh kekuatan, tetapi engkau menolak dan engkau dapat menerima. Kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya, tetapi sayangnya kamu memilih untuk menolak. Jadi Yesus berkata, datanglah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, tetapi datanglah, kamu punya kekuatan untuk datang. Aku katakan padamu, aku melihat bahwa kamu punya kekuatan, kamu punya kaki, kamu punya tenaga, kamu bisa bangkit dan datang. Aku akan memberimu ketenangan jika kamu datang. Jadi, aku pernah mendengar sebuah contoh, sebuah kisah tentang seorang raja yang mengunjungi rumah sakit. Ada orang-orang sakit yang terbaring dan mengira mereka akan meninggal.
Dan orang yang bersama raja itu berkata, orang-orang ini berdirilah agak jauh, sekitar 50 meter dari rumah sakit. Berdirilah di sana, wahai raja. Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa orang-orang ini, mereka sebenarnya mampu berjalan meskipun mereka sedang terbaring. Dia masuk kembali ke rumah sakit. Dia berkata, kalian telah melihatku bersama raja. Sekarang aku akan memberitahu kalian sesuatu, sebuah pesan yang tidak baik. Dia memerintahkanku untuk membakar rumah sakit ini, dan aku memberi kalian waktu 2 menit. Aku akan membakar atas perintah raja. Jika kalian tidak melarikan diri, aku akan membakarnya. Dan dia mengambil korek api, dia membawa bensin. Ketika orang-orang melihat bahwa ini serius, mereka yang mengira dirinya sekarat pun bangkit. Bahkan yang masih terpasang infus di lengannya, orang-orang yang hampir mati, mereka keluar dari kamar, mereka keluar dari ruang bersama, mereka berlari melewati raja yang sedang duduk di sana. Mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki kekuatan itu, tetapi ketika mereka memusatkan perhatian, mereka menggunakan kemauan itu, mereka bangkit dan mereka sendiri terkejut melihat bahwa mereka sedang berjalan padahal mereka pikir hidup mereka sudah berakhir. Teman-teman, kita memiliki kehendak untuk membunuh diri kita sendiri atau untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Itulah sebabnya ada hukuman ketika seseorang melanggar hukum karena diketahui bahwa kamu sebenarnya bisa untuk tidak melanggarnya. Ketika seseorang yang memiliki otoritas atas dirimu, bisa jadi itu orang tua, guru, hakim, atau polisi, maka dia bisa menghakimimu tergantung pada hukum mana yang telah kamu langgar. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghukummu jika kita melihat bahwa kamu memang tidak mampu. Tetapi ketika terlihat bahwa kamu mampu dan kamu dengan sengaja tidak mau menggunakan kehendakmu, saat itulah kamu dihukum. Jadi, mari kita sembuhkan diri kita, mari kita selamatkan diri kita. Tuhan menghendakinya, dia bisa melakukannya sendiri. Ada hal-hal yang bisa dia lakukan sendiri. Ada hal lain yang dia inginkan kolaborasi dari kita, dan ada juga yang telah dia letakkan dalam kekuasaan kita. Katanya, lihatlah, aku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Pilih kehidupan. Untuk menerima Yesus, Anda harus menerima dia. Anda berbicara dengan mulut Anda percaya dalam hati Anda menerimanya. Anda memiliki kekuatan. Ada hal-hal yang dapat Anda hentikan, namun ada hal-hal yang tidak dapat Anda hentikan. Tuhan tahu Dia akan memberi Anda kekuatan. Dia tidak bisa memintamu untuk terbang, karena Dia tahu kamu tidak punya sayap. Dan jika kamu tidak punya semangat dan mengatakannya, Dia akan memberitahumu, Dia akan memberimu sayap. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang menguatkanku. Ada hal-hal yang bisa kamu lakukan sendiri tanpa kolaborasi dengan Tuhan. Dan itu bukan setan yang membuatmu melakukannya. Tidak, Anda bisa meminta maaf. Anda berkata, itu saya, itu iblis, itu dia, tetapi itu Anda. Jadi ada 3 hal. Hanya ada Tuhan, hanya ada kerjasama dengan Tuhan, hanya ada Anda. Hari ini, gunakan kemauanmu untuk menyembuhkan jiwamu, untuk menyelamatkan jiwamu. Semoga Tuhan memberkati Anda dengan berlimpah saat Anda melakukannya dalam nama Yesus Kristus.